penyelesaian daripada hasil konversi daripada polutan secara aerobik. Besar sekali ya. Jadi begini, ketika kita melakukan mekanisme konversi, pada prinsipnya kita kan memiliki polutan organik. Kemudian dari produk polutan organik itu kita akan menghasilkan biosolid, di mana produknya berupa lumpur, sludge. Nah, produk lumpur itu ada dua, yaitu sebagaimana kita lihat di dalam diagram alir ini, bahwa secara umum proses konversi secara biologi itu kita paham. Kita akan memanfaatkan mikroorganisme aerob maupun anaerob, di mana dari keduanya ini kita akan menghasilkan lumpur atau sludge. Nah, ada dua produk sludge yang berbeda karakteristiknya. Pada primary sedimentasi atau pada pengendapan pertama, kita akan memiliki produk sludge di mana karakteristik daripada lumpur dari pengendap pertama itu similar dengan TSS di sini. Jadi kita punya TSS, maka ketika dia terendapkan, kita akan mendapatkan sludge itu karakteristiknya hampir sama, atau boleh dibilang sama dengan karakteristik daripada total suspended solid. Nah, kemudian agak berbeda ketika kita telah melewati pengolahan tahap kedua, di mana sebagaimana yang telah kita pahami bahwa di dalam bioreaktor, khususnya adalah bioreaktor yang aerobik, maka akan terjadi konversi polutan organik biodegradable yang soluble menjadi biomasa yang kita kenal nanti pada beberapa literatur diistilahkan sebagai biosolid. Jadi di sini nanti ada istilahnya biosolid. Biosolid artinya adalah material tersuspensi yang terdiri dari sel-sel mikroorganisme. Setelah lewat pengendap kedua, kita akan menghasilkan lumpur. Jadi di dalam sistem pengolahan air limbah secara biologi itu akan dihasilkan dua kelompok lumpur. Kelompok lumpur yang pertama adalah material tersuspensi yang memiliki karakteristik sama dengan yang ada di dalam air limbah, sedangkan yang kedua adalah hasil konversi yang banyak mengandung kita sebut sebagai biosolid yang secara kimiawi dituliskan sebagai 5H7NO2P0,26. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa sesungguhnya lumpur itu kan merupakan konsentrat daripada polutan. Jadi polutan yang telah terpakatkan begitu. Oleh karena dia adalah berasal dari senyawa organik yang biodegradable, maka secara umum karakteristik daripada lumpur itu adalah biodegradable, sehingga mudah mengalami proses pembusukan dan seterusnya. Oleh karena itu perlu dilakukan sebuah pengolahan. Jadi kita tahu bahwa nanti ada processing, jadi setelah itu harus kita lakukan pengolahan. Salah satu mekanisme stabilisasi adalah dengan digester secara biologi. Nah, ada dua dua
dua model digester, ada yang anaerobik maupun yang aerobik. Nanti kita jelaskan di bawah. Nah, kemudian tadi saya sampaikan bahwa sludge itu adalah utamanya yang akan kita bahas di sini adalah volatile suspended material, di mana nanti volatile suspended material itu ada yang biodegradable, ada yang non biodegradable. Jadi intinya bahwa zat organik VSS ini adalah merupakan senyawa atau zat organik yang mana dia memiliki karakter atau sifat, ada yang biodegradable dan ada yang non biodegradable. Ketika kita melakukan digesting secara anaerob, maka kita akan melakukan mekanisme stabilisasi sehingga kita akan memperoleh produk akhir, yaitu lumpur yang telah terstabilkan. Jadi makna lumpur yang telah terstabilkan itu adalah di dalam lumpur ini angka BOD-nya sudah turun. Jadi kalau kita boleh sederhanakan bahwa kalau kita punya sludge di mana ini adalah masih fresh, maka rasio daripada BOD per COD itu katakanlah misalkan adalah 0,7. Begitu kita mendapatkan sebuah stabilized sludge, lumpur yang telah stabil, berarti angka BOD-nya turun. Dengan demikian, maka nanti dia akan bergeser rasio BOD per COD-nya bisa saja menjadi cuma 0,2 atau mungkin 0,1 dan lain sebagainya. Artinya senyawa organik itu lebih banyak yang non biodegradable sehingga tidak dengan mudah terjadi mekanisme pembusukan begitu. Karakteristik daripada lumpur biosolid itu dia memiliki kadar air yang tinggi. Karena kita tahu bahwa ketika berada dalam posisi di sini dan di sini, itu lumpur harus bisa dialirkan melalui perpipaan dan dipompa. Dia sehingga bentuknya atau dalam kondisi secara fisik lumpur itu berbentuk selare. Jadi berbentuk selare atau boleh dibilang kalau dalam bahasa sehari-hari kayak bubur yang encer, sehingga dia dapat dengan mudahnya dilakukan delivery dengan mekanisme pemompa. Kemudian yang kedua adalah kandungan BOD dan COD-nya sangat tinggi. Kandungan nutriennya juga tinggi, N dan P, bisa dalam bentuk TKN, total kilokalori nitrogen, dan ada yang terbagi-bagi, ada TKN-nya bisa tersusun dari nitrat, nitrogen amonia, dan lain sebagainya. Kemudian ada polifosfat atau fosfat, dan lain sebagainya. Dan kemungkinan dia akan mengandung logam berat. Kenapa demikian? Karena dimungkinkan produk biosolid itu akan mengalami mekanisme bioakumulasi terhadap kandungan logam berat yang ada di dalam air. Jadi dalam konsentrasi yang kecil, tetapi dia bisa serap atau kumulasi dalam sel mikroorganisme, sehingga kalau nanti biosolid itu kita sedimentasi, kita mendapatkan material yang terkonsentrasi, sehingga kalau diukur akan
dimungkinkan lumpur itu mengandung kandungan logam berat yang signifikan. Jadi tergantung kepada karakteristik air limbahnya. Tentunya barangkali kalian tahu bahwa logam berat itu toksik terhadap mikroorganisme, tetapi pada level yang tertentu. Katakanlah levelnya pada level yang aman, maka logam berat itu bisa diserap, terikat oleh atau di dalam biosolid itu. Sehingga nanti kalau biosolid itu kita endapkan, maka dimungkinkan kita akan mendapatkan lumpur dengan kadar logam berat yang cukup signifikan. Nah, tahapan di dalam pengolahan sludge itu pertama adalah dengan pengurangan kadar air atau pengentalan, yaitu thickening. Nah, di dalam thickening itu kita akan menaikkan kandungan air yang menaikkan kandungan solid di dalam lumpur itu. Jadi bisa secara gravitasi, bisa pula secara dengan dissolved air flotation. Tetapi yang paling umum adalah dengan cara gravitasi. Jadi lumpur dimasukkan, dia akan masuk dalam kategori pengendapan level keempat, dan kemudian dia akan terjadi mekanisme kompaksi begitu. Nah, di dalam mekanisme thickening itu, jadi lumpur dimasukkan dan ada mekanisme pemutaran pelan-pelan sehingga di dalam thickener akan ada kita dapatkan dua zona. Zona bagian bawah itu adalah slab yang telah terkentalkan, terendapkan, yang atas ada clear zone. Sehingga di dalam thickener ini adalah mekanismenya mekanisme sedimentasi, tetapi masuk pada sedimentasi kelas 3 dan kelas 4. Yaitu kelas 3 adalah hydro settling, kelas 4-nya adalah masuk ke dalam tahap compression settling. Itu ya. Nah, karena mengalir secara kontinu nanti ada clear zone, dan ini ada effluent keluarnya, dan di underflow-nya kita akan memperoleh lumpur yang lebih kental, di mana konsentrasinya itu bisa antara 4 sampai 6%. Awalnya boleh 0,5 sampai 2%. Lumpur yang telah mengalami pengentalan ini kemudian bisa didigest. Digestnya bisa secara anaerobik dan atau bisa secara aerobik. Nah, bisa pula kita akan melakukan composting. Tetapi sebelum dikompos itu kita harus melakukan dewatering, jadi mengurangi kadar air agar lumpur atau biosolid tadi itu relatif kadar airnya rendah gitu ya. Jadi bisa seperti tanah yang basah begitu. Nah, itu dilakukan mekanisme dewatering, jadi dia dikurangi kadar airnya tidak sampai kering tetapi masih lembab, sehingga dia bisa ditangani dengan mekanisme composting. Jadi composting itu looks like hampir sama dengan proses anaerobik, cuma secara fisik itu kondisi daripada material yang didigest itu beda. Kalau di dalam anaerobik itu kadar solidnya 4-6% atau kadar airnya masih di atas 95%, tetapi kalau di composting itu kadar airnya harapannya sekitar 50-60%, di mana nanti slot itu bentuknya ya kayak tanah yang basah begitu, tapi masih bisa diambil dengan tangan. Jadi kalau digenggam itu ya kayak tanah kebun
yang habis kena air hujan begitu. Jadi masih apa namanya ada kelembapan airnya. Material agak kering tetapi masih ada kelembapan airnya. Nah, kita laju ke anaerobic digester. Pada proses ini terjadi stabilisasi bahan organik yang diperankan oleh mikroorganisme anaerob dan menghasilkan gas metana serta karbon dioksida atau dioksida. Lumpur hasil digester atau digestion adalah lumpur yang stabil, relatif tidak berbau, lumpur kandungan patogennya rendah, dan cocok untuk kondisioner tanah sebagai fertilizer. Kelemahan dari anaerobic digestion adalah biaya awal yang tinggi karena untuk digest itu sampai kondisi yang relatif stabil diperlukan waktu yang cukup lama. Bisa 10 hari, 20, sampai kadang-kadang kalau composting sampai 60 hari. Sehingga karena waktu detensinya lama dan volume lumpurnya besar, maka kadang-kadang diperlukan bioreaktor dengan volume yang tinggi, volume yang besar, sehingga perlu investasi yang cukup mahal. Kemudian operasionalnya agak sedikit lumayan ribet karena kita perlu mengatur pH, ada mixing, perlu ada penangkap gas dan lain sebagainya. Dan di dalam digester anaerob itu cenderung menghasilkan supernatan dengan kualitas yang jelek. Artinya bahwa proses anaerob itu tidak kemampuan reduksi polutannya itu relatif antara 50-70% saja, tergantung dari waktunya. Sehingga kualitas effluentnya itu kandungan VOD, TSS, dan NO3-nya juga relatif tinggi. Tahapan proses anaerobik itu adalah sludge seperti biasa, ada mekanisme hidrolisis yaitu pemecahan biosolid menjadi senyawa organik yang lebih simpel, lebih pendek rantainya. Kemudian ada asidogenesis yang merubah senyawa organik rantai pendek menjadi volatile fatty acid, bisa asam asetat, propionat, butirat, dan lain sebagainya. Kemudian dari metanogenesis yang akan mengkonversi menjadi gas metan atau CO2. Bahkan nanti ada dari asetat bisa menjadi metan, tetapi dari CO2 dan gas H2 itu juga bisa disintesa menjadi gas metana. Jadi secara umum mekanismenya adalah seperti ini. Jadi asetat itu ada asetoplastik metanogenesis, dia akan menjadi CH4. Kemudian autotropik metanogenesis itu menjadi CH4. Yang harus dipegang bahwa mikroorganisme itu ada dua tipe, ada yang heterotrop dan autotrop. Kalau heterotrop itu dia akan menggunakan senyawa dengan nilai C lebih dari 1, misalkan CH3COH. Kemudian kalau yang autotrof itu karbon tunggal, misalkan adalah CO2. Jadi dia menggunakan CO2 untuk dikonversi menjadi metan. Nah, tipe-tipe dari digester macam-macam, bisa merupakan sebuah tangki digester seperti yang tertuang dalam gambar ini. Nah, di sini ada digester dikenal ada tipe yang standar dan ada high rate. Standar rate itu kita tidak melakukan mixing, jadi air lumpur masuk ke dalam sistem, dia mengalir secara hidrolik, kemudian dengan waktu tinggal tertentu akan terjadi
proses digesting dan dihasilkan gas metan atau biogas. Jadi di dalam sistem standar dia tidak ada perlakuan mixing, tidak ada kontrol temperatur supaya konstan, di mana waktu detensinya 10 hingga 20 hari. Kemudian ada dikena high rate digester dengan perlakuan ada mixing di mana waktu detensi 10 hingga 20 hari. Nah, yang harus kita pahami, kenapa di dalam standar rate tanpa mixing itu kok waktunya lebih lama, sedangkan yang dengan mixing itu lebih cepat. Karena dengan mixing, yang pertama adalah akan terjadi mekanisme degradasi, jadi mekanisme untuk kontak antara mikroba penguret dan substratnya itu menjadi lebih intensif. Yang kedua adalah bahwa di dalam sel mikroorganisme itu ada produksi gas metan atau biogas, entah CO2, entah itu C4, dia akan berada di sekelilingnya sel. Nah, mekanisme itu akan terjadi secara baik kalau produk dari dalam sel itu bisa keluar lepas. Nah, kalau masih ada di sini, dia akan memiliki tekanan parsial sehingga akan menyebabkan metabolisme menjadi terhambat. Nah, dengan mixing, maka produk biogas yang ada di permukaan sel itu segera dilepaskan, lepas ke ke fase liquid dan nanti lepas ke ruang penampungan atau ke atmosfer. Nah, sehingga dari sini kita bisa memahami. Jadi kenapa sekali lagi kenapa di dalam high rate itu ada mixing kok bisa lebih cepat? Salah satu di antaranya adalah produk biogasnya itu bisa segera dilepaskan dari permukaan mikroorganisme sehingga tekanan parsial di dalam sel itu relatif konstan dan pergerakan hasil metabolisme keluar dari sel itu bisa berjalan secara baik dan secara kontinu. Ini adalah contoh daripada digester yang konvensional, jadi lumpur dimasukkan saja, ada sebuah dom di sini, jadi selare dari lumpur itu dimasukkan dan secara alamiah akan terjadi mekanisme digesting, nanti akan dilepaskan biogasnya dan lepas ke sana. Nah, karena ini tertutup dan kok bisa ke sini karena ada tekanan. Jadi produk biogas itu dia memiliki pressure. Nah, akibat tekanan ini maka dia bisa mendorong air itu berada di sini dan nanti dia akan keluar. Ya, akan keluar sebagai dia akan keluar sebagai efluennya gitu. Kalau aliran dilakukan secara kontinu. Ya, jadi apa keunggulan daripada digesting secara anaerobik itu? Pertama akan dihasilkan gas metana, kemudian reduksi solidnya itu bisa 30-65%, kemudian lumpur yang telah didigest itu relatif tidak berbau, dan digested sludge atau lumpur yang telah terstabilkan itu memiliki kandungan N dan P yang relatif tinggi. Kelemahannya adalah bukan kerugian, tetapi ini adalah weakness-nya. Ini adalah kelemahannya adalah biaya investasi yang tinggi karena diperlukan volume bioreaktor dengan HRT minimum adalah 10 hari, mikroorganisme sensitif pada perubahan pH, dan kualitas efluen masih memiliki kandungan BOD dan COD yang relatif tinggi. Faktor lingkungan yang berpengaruh kepada kinerja digester, pertama
Pertama adalah solid retention time dan hydraulic retention time. Karena proses tidak ada resirkulasi, maka yang harus kita pahami adalah nilai daripada SRT solid retention time itu sama dengan hydraulic retention time. Jadi dalam sistem bioreaktor itu yang harus dipahami oleh kita semua bahwa jadi kalau kita punya begini, nah ini ke sana. Kalau ke sana, jadi ini adalah Wislat dan ini maka pada kondisi seperti ini kita akan dapatkan bahwa value daripada HRT itu equal dengan solid retention time-nya. Berbeda kalau sistem seperti ini, nah ada resirkulasi, maka kita akan dapatkan pada sistem seperti ini adalah nilai daripada SRT itu tidak sama dengan nilai HRT-nya. Kemudian temperatur, pH, alkalinity, dan keberadaan material yang toksik itu akan mempengaruhi kinerja daripada sistem digesting secara anaerobik. Nah, ini adalah sebuah hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh solid retention time dan HRT pada kualitas efluennya. Nah, pada graf ini ditunjukkan bahwa semakin lama solid retention time-nya ternyata kualitas efluennya semakin baik. Baik dari kadar volatil solidnya, lipida, selulus, serta kandungan protein pada efluennya. Kemudian selected toxic and heat inhibitory inorganic material, jadi beberapa senyawa yang dianggap toksik dan menghambat proses digesting itu ada mulai dari Na, KCa, Mg, nitrogen, amonia, sulfida, koper atau Cu, kromium, valensi 6 dan 3, nikel dan zinc, di mana nilainya ada batasan dia akan sangat mengganggu, strongly inhibitory concentration, artinya konsentrasi yang betul-betul menghambat kinerja dari para bakteri anaerob itu berada dalam ring yang ini tadi. Kemudian untuk ini tadi yang anorganik material, yang ini adalah senyawa organik yang juga bersifat toksik terhadap mikroorganisme anaerob. Jadi mulai dari klorpropin, nitrobenzen dan seterusnya sampai kepada propanol dengan konsentrasi tertentu ini. Ini adalah contoh daripada skematik daripada low rate digestion. Jadi ya lumpur masuk itu aja, kemudian secara alamiah dia akan terjadi mekanisme degradasi dan nanti efluennya di sini ada superlatan. Nah, di underflow-nya, jadi secara perencanaannya dia masuk, dia jalan-jalan di sini, kemudian sampai di endapan ini dengan waktu yang direncanakan katakanlah 30 hari, 60 hari dan seterusnya, dan yang keluar pada underflow-nya itu adalah lumpur yang telah terstabilkan dan gasnya itu bisa ditampung di atas dan juga bisa dimanfaatkan. Yang kedua adalah high digestion. Di sini ada tambahan mixing untuk memperluas zona aktifnya. Jadi ada
active zone, completely mix, artinya di sini akan ada mekanisme mixing untuk yang pertama membuat menghomogenisasi daripada air yang diolah, dan yang kedua adalah mempercepat pelepasan gas dari permukaan sel sehingga proses metabolisme dalam sel akan berjalan lebih cepat. Di mana yang high rate itu waktu HRT-nya sekitar 10 sampai 20 hari. Ini adalah tipikal desain untuk mesobilic anaerobic sludge digesting, di mana sama seperti yang kemarin ada istilah solid loading rate, yaitu SLRG kali VOD per volume reaktor. Jadi ini adalah volume reaktor dan ada debitnya, ada konsentrasi VOD. Sehingga dari sini kita bisa menghitung bahwa volume reaktor yang diperlukan itu adalah kita balik, yaitu beban VOD yang masuk dibagi dengan solid loading rate-nya. Kemudian ini adalah SRT yang disarankan untuk high rate digesting dengan ketentuan dengan ketentuan suhu yang tertentu. Jadi pada suhu 24 maka minimum SRT adalah 20. Jadi semakin tinggi suhu ternyata waktunya lebih pendek. Secara umum bahwa setelah di atas 35 derajat Celcius, maka waktu minimum adalah sekitar 10 hari. Itu yang disarankan oleh para ahli itu. Ini adalah formula untuk melihat berapa sih volume solid yang terreduksi, terdigest sebagai fungsi waktu. Kalau dari question-nya adalah ini, formula empiris dari itu, bahwa volume daripada digesting sludge 13,7 ln SRT yang direncanakan plus 18,9. Nah, formulasi ini kalau dimasukkan di sini kira-kira hasilnya seperti ini. Sehingga kita dapatkan kalau kira-kira 20 hari itu ya sekitar 58%, tetapi semakin lama 30-40 ternyata maksimum ya sekitar 61-62%. Tidak lebih dari itu untuk destruction-nya. Kemudian produksi gas metana, produksi biogas umumnya berada dalam range 0,8 sampai 1,1 meter kubik kilogram volatile suspended solid yang tersisihkan dengan kadar gas metana berkisar 65 sampai 75% dan CO2-nya 30 sampai 35%. Nah, jadi kalau kita mengambil angka ini, jadi produksi biogas 0,8 1,1 meter kubik kilogram per FSSR, maka kita harus menghitung dengan formulasi ini berapa nilai VD. Jadi langkah pertama adalah menentukan SRT. Dari SRT itu bisa ditetapkan berapa sih ininya efisiensi atau volume yang terdigest itu berapa. Nah, kemudian yang kedua, kita baru bisa nilai daripada biogas adalah sama dengan angka ini, jadi sama dengan angka ini dikalikan dengan angka ini yang terdeteksi, terhancurkan. Jadi nilainya ini dalam satuan meter kubik per kilogram, dan ini juga dalam satuan adalah bisa kilogram per meter kubik atau kilogram per D dan seterusnya, sehingga akan diperoleh nanti satuannya adalah meter kubik per hari. Nah, cuma yang menjadi menarik itu adalah namanya
produksi dari biogas ini harus kita konversi berapa sih real angka nyata daripada eh, metannya begitu. Nah, ini adalah contoh mixing. Jadi eh, eh, proses mixing pengadukan itu bisa dengan mechanical mixing dan bisa pula dengan eh, resirkulasi gas. Jadi gas yang diperoleh itu disedot menggunakan blower dan diinjeksikan lagi. Jadi di sini nanti diinjeksikan dan tentu nanti secara operasional tetap ada yang ke sana. Jadi ada produksi, sebagian produksi itu diresirkulasi untuk proses mixing. Ini sama, jadi cara-cara menginjeksikan dari bawah modelnya macam-macam. Kemudian sistem YB itu sama ya. Jadi kedua-duanya melakukan resirkulasi gas sedemikian rupa agar supaya diperoleh sistem mixing yang baik. Eh, Contoh perhitungannya, misalkan di sini ada sistem lumpur aktif dengan Q 1000 meter kubik per hari, PUD-nya adalah 600 mg per liter, total suspended solid-nya adalah 459, kemudian rasio volatil suspended solid per TSS-nya adalah 0,6, kemudian kinerja pengendapnya persen removal TSS adalah 56%, persen removal BOD adalah 40%. Kemudian sistem lumpur aktif itu memiliki efisiensi targetnya 95%, yield koefisiennya diambil 0,65, koefisien Dk adalah 0,06, solid retention time untuk lumpur aktif adalah 12, yang setelah digester karena high rate diambillah adalah 20 hari. Dan kadar gas metana adalah 65%. Kemudian ditanya, berapa besar metana yang dihasilkan dari proses terintegrasi ini. Jadi langkah pertama kita menghitung produksi lumpur dari pengendapan dari B1 maupun dari pengendapan yang kedua. Sekali lagi yang T1 itu adalah sama dengan Q kali TSS kali persen removal-nya, ya 60% 0,6. Kemudian yang kedua nanti kita menghitung berapa sih nilai biosolid yang dihasilkan itu. Jadi produksi biogas sekali lagi adalah merupakan persen volatil suspended solid per kilogram. Sebentar. Halo Mbak Rini ya, 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 ya. Berapa? Oke, oke. Anu ada linknya ya. Iya. Oh agak mundur ya rapatnya ya. Hah? Oke, oke, baik. Oh, tadi naik pesawat jam berapa? Oh, alah, mundur. Oke, oke, baik, baik. G. Kalau ada link Zoom-nya dikasih ya. G, G. Oke, makasih. G. Berjalan, G. Em, oke, saudara sekalian, mohon maaf ternyata eh, saya harus rapat dengan PU Pusat terkait S2 SS itu. Em,